Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Oktariani dan teman-teman saya Eni Gustina dan Gusti Apriani. Kami dari Prodi PGMI semester 3 mata kuliah Pendidikan Anak Prasekolah. Dosen pengampu Ibu Fatrida Anugrah Safri SSOSI MPD. Nah, baiklah, di sini teman saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh teman saya, Eni Gustina. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi kesimpulan dari kelompok 1 sampai 5. Yang pertama, pendidikan anak prasekolah. Pendidikan prasekolah adalah salah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak sebelum masuk ke tahun pertama di sekolah formal. Konsep ini menekankan belajar sambil bermain. Pendidikan prasekolah bertujuan menyemburkan potensi anak-anak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan menumpuk sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah dasar. Tetapi pemilihan sekolah yang tepat bagi anak-anak juga harus dipikirkan dengan matang. Pemilihan sekolah, lembaga yang memberikan layanan pendidikan anak usia dini menjadi hal yang harus diperhatikan. Mengingat banyak sekolah yang masih belum menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Beberapa di antaranya masih menerapkan pembelajaran konvensional yang satu arah. Anak masih dijadikan objek pembelajaran, bukan subjek pembelajaran, sehingga kreativitas anak seperti digembok. Belum lagi peletakan bermain yang hanya sebagai selingan kegiatan belajar, bukan inti pembelajaran. Padahal lewat bermainlah anak dapat belajar, karena pelajaran bagi seorang anak ialah bermain. 2. Konsep, prinsip, dan ciri-ciri anak prasekolah berdasarkan konteks psikologi dan pendidikan. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan nurani anak dididik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan di luar sekolah. Tujuan pendidikan prasekolah menurut pasal 3 PP nomor 27 tahun 1090 adalah untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan di lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan perkembangannya selanjutnya. Konsep dan prinsip, ciri-ciri dari konteks anak prasekolah. Dalam psikologi dan pendidikan, mampu membuat anak mengalami beberapa aspek dalam setiap prinsip-prinsip anak prasekolah. Salah satunya, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan, memahami dan retensi. Prinsip-prinsip pembelajaran pada anak prasekolah. 1. Siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap berikut. 2. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. 3. Pemahaman dengan retensi akan meningkatkan jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana ke kompleks. 4. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. 5. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Terakhir, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Agar bermakna, informasi harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Ciri dan tahapan perkembangan anak prasekolah. Pertama, perkembangan jasmani. Kedua, perkembangan kognitif. 3, perkembangan bahasa. Yang terakhir, perkembangan emosi dan emosional. 3. Teori pendidikan anak prasekolah menurut tokoh pendidikan. Pendidikan prasekolah mempunyai syarat yang amat panjang, bermula dari ahli filsafat Martin Luther, Rousseau, dan Pestalozzi. Tokoh-tokoh mengarahkan pemikiran para ahli yang hidup. Pada abad berikutnya, baik tentang sekolah maupun pendidikan prasekolah pada umumnya, Froebel mendirikan kindergarten
pertama pada tahun 1837. Kurikulumnya telah terstruktur dan dirancang untuk anak. Dalam pemahaman tentang lingkungan, Dwight Montessori dan Playground adalah tokoh-tokoh yang paling penting berperan terhadap pendidikan prasekolah. Dwight yakin bahwa pada anak dapat belajar dengan baik melalui kegiatan yang berarti menekan betapa pentingnya alat belajar yang dirancang secara baik. Tokoh-tokoh abad ke-18 dan sebelumnya. Yang pertama Martin Luther pada tahun 1483 sampai 1546. Kedua James Jacques Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Yang ketiga Johann Heinrich Pestalozzi pada tahun 1746 sampai 1827. Pengaruh tokoh abad ke-19 dan 20. Yang pertama Friedrich Wilhelm Frobel pada tahun 1782 sampai 1852. Yang kedua John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952. Yang ketiga Maria Montessori pada tahun 1870 sampai 1952. Yang terakhir James Playground pada tahun 1907 sampai 1980. Fungsi psikologi pada masa anak prasekolah. Yang pertama membentuk dasar kepribadian anak, kedua menumbuhkan imajinasi, ketiga mengajarkan disiplin dan mengikuti aturan, yang keempat mengajarkan kegiatan struktur, yang kelima mengajarkan cara tentang menyelesaikan masalah, yang keenam membentuk keterampilan, yang terakhir menyeimbangkan metode belajar. Baiklah. 4. Teori pendidikan anak prasekolah menurut para tokoh di Indonesia. Pendidikan anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pendidikan dan orang tua dalam proses perawatan, pengasuh, dan pendidik anak, pada dengan menciptakan lingkungan yang kondusif di mana anak dapat mengeksplor dirinya, memberikan kesempatan pada untuk mengetahui dan memahami pengalaman belajar yang diperolehnya melalui lingkungan, cara mengamati, meniru, dan mereksperimen yang berlangsung secara berulang-ulang, yang melibatkan seluruh potensi dan kecerdasan anak. Dengan adanya teori dari para ahli mengenai perkembangan anak usia dini sangatlah membantu tenaga pengajar, khususnya pada siswa, untuk memahami bagaimana perkembangan anak baik dari segi kognitif, motorik, dan sosial, dan emosi. Tokoh dan pemikiran tentang pendidikan anak usia dini. Yang pertama Ki Hajar Dewantara, yang kedua Martin Luther King 1483 sampai 1546. Yang kedua John Amos Comenius 1592 sampai 1670. Yang keempat PH Pestalozzi 1747 sampai 1827. Yang terakhir 5 sejarah perkembangan lembaga pendidikan anak prasekolah di Indonesia dan dunia. Pada yang ada mulanya, pendidikan semacam prasekolah ini muncul di kota Vancouver, Jerman pada tahun 1840 yang diperkenalkan oleh Friedrich Wilhelm August Frobel dengan mendirikan lembaga bernama Kindergarten. Istilah Kindergarten berasal dari kata kinder berarti anak dan garten berarti taman. Istilah Kindergarten ini mempunyai makna taman anak. Selanjutnya, istilah kindergarten juga terkenal dengan sebutan Frobel School yang identik dengan nama pendiri lembaga tersebut. Menurut Frobel, anak-anak usia dini diilustrasikan sebagai tunas tumbuhan yang memerlukan pemeliharaan dan perhatian dari juru taman. Dari silabus bit ilustrasi yang diberikan oleh Frobel, dapat kita simpulkan bahwa sang juru taman mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tunas tumbuh-tumbuhan. Yang sangat penting begitu juga pertumbuhan dan perkembangan anak-anak usia dini yang sangat membutuhkan peran yang sang pendidiknya. Dengan peran pendidikan yang profesional, maka akan memberikan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan anak. Konsep yang digunakan Frobel School sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. Pada tahun 1907, prasekolah versi lain pun muncul di pemukiman kumuh San Lorenzo,
Italia. Maria Montessori merupakan seorang berlatar belakang dokter mendirikan Casa di Bambini yang ditunjukkan bagi perawatan anak-anak yang berlatar belakang keluarga miskin dan buruh. Casa Bambini sendiri berarti rumah perawatan anak yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan rumah anak. 10 persyaratan bagi lembaga pendidikan prasekolah yang harus dipenuhi. Yang pertama, kurikulum yang digunakan dalam kurikulum pendidikan prasekolah tahun 1963. 2. Penyelenggaraan pendidikan berlangsung secara reguler untuk minimal suatu tahun dan terdapat di kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten atau Kota Madya. Yang ketiga, memiliki sekurang-kurangnya 30 anak. Yang keempat, memiliki guru reguler yang melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, organisasi atau yayasan penyelenggaraan pendidikan prasekolah memiliki akte notaris sebagai organisasi non-profit. Yang keenam, kelas dilengkapi dengan meja dan kursi yang mudah dipindahkan dengan ukuran yang sesuai dengan anak. Yang ketujuh, memiliki peralatan dengan perlengkapan minimum. Yang kedelapan, memiliki halaman bermain dan alat permainan yang minimum. Yang kesembilan, memiliki tempat cuci dengan segala kelengkapan sehingga kemungkinan anak untuk mencuci tangan dan membersihkan diri. Yang terakhir, 10, menyediakan fasilitas toilet yang sesuai untuk anak. Baiklah, itu tadi penyampaian kesimpulan materi dari kelompok 1 sampai 5. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.